Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Seolah kita masuk hadis yang ke-265 dari 1000 hadis hafalan. Temanya amalan-amalan tatawwu yang memiliki nilai istimewa. Amalan-amalan sunnah yang punya fadilah besar. Hadis itu ialah an Abi Hurairah Rahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam, paling utamanya siyam, orang menerjemahkan puasa, ba'da Ramadan, sesudah siyam Ramadan, Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah yang dia diberi kehormatan, yaitu bulan-bulan yang haram perang. Bulan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa afdhalus shalah, dan paling utamanya salat. Tidak usah diterjemahkan sembahyang. Ba'dal faridah, setelah salat wajib, setelah salat fardu adalah salatul laili, salat malam. Rawahu Muslim rahimahullahu taala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, mengenal tentang afdhaliyah amalan, amalan yang memiliki nilai utama. Ini penting karena fadlun, sesuatu yang Allah jadikan orang menjadi sukses. Tanpa fadilah amal gak cukup. Tanpa fadilah amal gak cukup. Bagaimana pesan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilahu amalul jannah. Satu di antara kamu semata hanya amal yang ia kerjakan belum cukup untuk memasukkannya ke surga. Qalu wa ma anta ya Rasul, mereka tanya, apa engkau juga belum? Jawabnya sama, wa ma ana, illa kecuali ayataghammadani ya Allah bi rahmati au bi fadli au bi maghfiratihi, kecuali bila Allah berkenan mencurahkan rahmatnya atau fadilahnya atau ampunannya. Maka dengan fadilah semula gak cukup, akhirnya jadi cukup. Fadilah itu apa?
Amalan yang memiliki nilai besar diantaranya dilipat gandakan, entah 10 kali, 700 kali, entah kelipatan tidak bisa dihitung. Lebih gede lagi bila itu berada di bulan-bulan haram, bisa lebih hebat lagi apabila di bulan Ramadan. Karena berkaitan puasa memang fadilahnya manusia gak bisa menghitung, makanya masih Allah simpan sendiri dan diberikan nanti. Sehingga ketika orang mendapatkan keberuntungan itu semata fadilah dari Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua hanya semata fadilah karunia dari Allah, tanpa fadilahnya gak ada apa-apanya makhluk itu. Makanya fadilah itu penting. Fadilah itu penting. Dengannya orang semula gak cukup menjadi cukup. Kejarlah fadilah. Makanya kenalilah amal-amal bersama fadilahnya. Setelah itu tentukan skala prioritas. Ini berfadilah, ini berfadilah, ini berfadilah. Tentunya banyak amal itu belum tentu orang mampu melaksanakan semuanya di satu waktu. Seringnya harus satu persatu. Maka untuk menempuh mana yang didahulukan, maka di situ butuh namanya fikih prioritas, fiqhul aulawiyat, mana yang didahulukan. Karena ketika orang itu menghamba kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan ketaatan yang paling disuka oleh Allah, yang diwajibkan, lalu dikawal dengan tatawu, dikawal dengan sunnah. Dan kewajiban itu bukan perkara yang memberatkan. Walaupun kadang orang ada yang uring-uringan, wajib nah, belenggu terus. Mungkin bisikan keterbatasan yang setan kadang juga ngompor-ngompori, ada pemikiran seperti itu, maka itu wajib untuk dibuang pemikiran seperti itu. Wajib itu bukan beban, tetapi menunjukkan fadilah besar. Kalau tidak berfadilah nggak diwajibkan. Itu pemikirannya. Makanya ketika orang mendekat kepada Allah, kenali yang wajib-wajib dulu, artinya yang fadilahnya besar-besar dulu, lalu dikawal dengan yang berikut-berikutnya. Sebagaimana pesan Nabi Sallam, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, tidak ada amalan ketaatan yang paling kusuka daripada yang kewajibkan, maknanya yang fadilahnya besar-besar dulu, lalu dikawal dengan yang tatawu, dikawal dengan yang sunnah. Itu tadi cerita tentang masalah afdholiyah. Lalu pelajaran berikutnya, istilah-istilah syar'i, maka supaya tetap menggunakan istilah syar'i. Siyam itu istilah syar'i, puasa itu terjemahan. Maka supaya lisan kita membiasakan istilah syar'i yang bahasa sehari-hari orang paham. Bahasa saya, siyam itu adalah puasa. Tetapi untuk penggunakannya tetap menggunakan bahasa syar'i, sehingga bahasa Islam itu bahasa yang memasyarakat. Sehingga kalau bisa seluruh dunia nanti bahasanya adalah di dalam syariat, menggunakan bahasa syariat. Sehingga dengan demikian ada makna bahasa, ada makna istilah, sehingga nanti makna tidak berubah. Siyam ada makna bahasa, ada makna istilah. Lek puasa kabur, oleh hanya makna kamus, nggak ada sangkut paut dengan syariat. Maka semisal Idul Fitri kan tetap Idul Fitri, jangan diganti Lebaran. Gak karuh-karuan nanti bila Lebaran. Apa itu Lebaran? Karena Lebaran itu konconnya laburan. Lebaran itu nomor 2 sesudah laburan, lalu luberan, lalu leburan. Itu filsafat, itu bukan agama.
nanti bisa menjadi pengrusak. Makanya Idul Fitri tetap bahasa Idul Fitri, jangan diganti dengan Lebaran, jangan diganti dengan kupatan, jangan diganti dengan riyoyo kupat, tetap katakan Idul Fitri, sehingga orang kembali kepada ilmu, sehingga nanti perilaku akan lurus karena agamanya tidak dirubah-rubah. Karena tahrif, orang mengadakan rekayasa agama itu berangkat dari istilah-istilah yang dirubah dulu. Idul Fitri diganti Lebaran. Nah, Lebaran nanti akan dijabarkan ke karuh-karuan sesuai dengan selera. Habis nanti agama kalau begitu. Sementara Allah menjamin agama dijaga, konsekuensinya nah kita harus menjaga. Makanya pegangi istilah syar'i. Demikian juga sholat jangan diganti dengan sembahyang. Itu tadi pelajaran yang kedua. Lalu pelajaran yang ketiga, tentang tingkatan-tingkatan fadilah. Ahli ilmu menyebutkan ada fiqhul aulaniyat. Orang mengungkapkan dengan fikih prioritas. Penjabarannya orang mengenal kelas-kelas. Karena sesuatu itu bobotnya berbeda-beda. Bakul nanas saja bisa mengelompokkan mana nanas kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ngapunten badhe tumbas nanas napa kepareng. Ketika ada yang nebas, ada orang yang nempil. Pinten 50.000. Akhirnya bosnya mengatakan kepada pegawainya, tolong cipokno 50D. Apa 50D? 50.000 dheweke 50 sing kelas D. Nah, sing kelas A gedene semene, kelas B gedene sak bawahnya D, nanti bawahnya lagi. Itu kan ada bahasa seperti itu. Surga pun juga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Nilai keimanan juga bertingkat-tingkat. Makanya nilai afdholiyah amal pun juga bertingkat-tingkat. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kejar yang besar dulu, ketika selesai ada waktu sempurnakan dengan berikutnya. Yang wajib kerjakan dulu. Nanti yang tatawu, orang menerjemahkan sunnah sebagai pengawal. Semisal buku, setelah covernya bagus, supaya nggak gampang rusak, pasang sampul sehingga nggak gampang kotor. Sampulnya kotor, ganti seolah buku baru lagi, sehingga yang pokok buku itu awet. Manusia akhirnya bisa mengambil manfaat begitu. Nah, sementara agama sebagai sumber untuk membimbing yang demikian. Hadisnya sangat jelas. Kalau kita ambil contoh berkaitan masalah siam, apa yang paling utama? Yang wajib. Ramadan jelas wajib. Apa bawahnya? Pengiring yang wajib. Apa bawahnya? Yang paling utama dari siam di bulan lain. Maka hadis di atas memberi petunjuk demikian. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul al-muharram. Paling utamanya siam sesudah Ramadan, berarti Ramadan paling utama dulu. Lalu berikutnya kelasnya di bawahnya, yang tatawu, yang sunnah adalah siam berada di bulan al-muharram, bulan yang diberi kehormatan. Yaitu 4 bulan haram. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan yang telah Allah tetapkan semenjak Allah cipta langit dan bumi itu 12. 4 diantaranya bulan yang diberi kemuliaan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Nah, bulan 4 itu bila diperbanyak puasa berapa? Sak mampu nih. Itu paling utama. Tetapi semuanya nilainya tetap di bawah Ramadan. Makanya Ramadan harus kerja dulu. Artinya siapa yang punya utang, kerjakan, bayar, tuntaskan hutang-hutangnya dulu. Baru hutang yang wajib sudah waktunya longgar, nah itu baru yang tatawwu, baru yang sunnah. Maka Ramadan yang hampir meninggalkan kita, kan ada pengawal Ramadan. Apa? Puasa Syawal. Nah, siapa yang punya utang puasa Syawal, nanti ketika hendak puasa sunnah, hutangnya selesaikan dulu. Nah, itu wajib. Jangan mengejar yang sunnah, wajibnya belum. Kalau mati gimana? Sapa sing nanggung? Sementara fadilahnya tetap lebih gede sing wajib dulu. Bayar utang itu wajib. Dan diupayakan semuanya tuntas di bulan Syawal. Makanya siapa yang punya utang seminggu, 2 minggu, maka ketika tertarik fadilah puasa Syawal, maka yang wajib harus beres dulu. Bila Syawalnya hampir habis, ya diupayakan mumpung sekarang belum masuk pada bulan Syawal, nanti diperkirakan. Jangan sampai mengatakan hampir habis sementara cari rukhsah, sementara detotelidor. Nah, kita kan belum masuk pada bulan Syawal, makanya bahasa itu jangan sampai ada. Karena bahasa itu seringnya untuk lari saja atau menuruti kemalasan. Dan itu bahaya. Makanya yang wajib kerjakan dulu, baru yang tatawwu. Lalu puasa Syawal dengan puasa Muharram besar mana? Ya masih besar puasa Syawal. Kenapa? Karena puasa Syawal itu mitranya Ramadan. Karena puasa Syawal itu mitranya Ramadan. Dan yang dekat dulu. Sehingga menunjukkan besarnya puasa Syawal yang 6 hari. Itu dikatakan yang bahasa ringkasnya sapa sing poso Ramadan lalu mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal dianggap puasa setahun. Ramadan 30 dina dikalikan 10 300. Syawal 6 hari dikalikan 10 swidak 300 swidak. Ini paket pengawal. Nah, apabila itu sudah selesai, baru puasa apa berikutnya yang paling utama? Ya puasa di bulan Muharram. Diperbanyak puasa di bulan Dzulqa'dah, diperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah, diperbanyak puasa di bulan Muharram, diperbanyak puasa di bulan Rajab. Karena bulan itu juga tidak berbarengan, maka untuk menjaga supaya enggak hilang juga ada puasa sebulan sebanyak 3 hari. Sehingga nanti akan berkesinambungan, sehingga iman pun juga akan terjaga. Sehingga bila putus-putus nanti juga akan bisa mengurangi, tapi kalau sambung itu lebih memudahkan. Maka senada dengan itu adalah sholat. Sholat yang paling utama ya sholat fardu. Ketika masuk kepada sholat tatawwu, sholat sunnah, apa yang paling utama? Ya pengantarnya sholat fardu. Apa? Rawatib. Untuk qobliyah subuh saja nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Siapa yang sholat 12 rakaat dibangunkan rumah surga. Ini kan pendorong-pendorong untuk mendapatkan sempurnanya yang wajib, maka pengawalnya sedemikian rupa. Nah, bila itu sudah berlalu, ada waktu lain, sholat malam itu paling utama. Tentunya sesudah paket wajib bersama pengantarnya, lalu yang utama berikutnya adalah sholat malam. Dan berikutnya itu cara menentukan skala prioritas, sehingga dengannya orang nanti akan terjaga. Karena siapa yang melaksanakan yang wajib mengawal dengan yang tatawwu, yang sunnah, nanti akan semakin kokoh keimanannya, dicinta oleh Allah, akhirnya menjadi wali Allah. Bila sudah jadi wali Allah, orang yang dicinta dibela Allah, itu nanti fasilitasnya sangat banyak, dijaga matanya, tangan kakinya, lisannya, minta diberi, minta perlindungan dilindungi, sehingga dengannya
agama akan menjadi pengaman. Memang iman membuahkan keamanan. Itu beberapa pelajaran, tentunya masih banyak yang lain. Sementara kita batasi dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.